Kali ini kami akan menanggapi salah satu ceramah daripada Profesor Dr. Ahmad Zahroh, ya. Hafizahullahu ta'ala wa atala umrah. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu video ini sudah viral teman-teman. Beliau mengatakan begini. Semua ulama, mujma' alaih, 4 mazhab ini minimal, itu semuanya menyatakan semua yang keluar dari yang bernyawa baik manusia maupun binatang najis. Jadi kata beliau, Profesor Dr. Ahmad Zahroh, beliau menyatakan semua ulama, mujma' alaih berarti sudah kesepakatan 4 mazhab katanya, mengatakan semua kotoran binatang itu hukumnya najis. Ini sudah mujma' alaih kata beliau. Apakah benar ucapan yang demikian? Sebelum kami jawab, perlu diketahui bahwa profesor doktor apalah ustadz terkenal alim dan semacamnya, bukan jaminan mereka tidak pernah salah. Ini harus dicatat, ya, harus dicatat. Profesor, doktor, atau kiai haji lah dan semacamnya, gus dan semua, bukan jaminan mereka tidak pernah salah. Yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Tetapi persoalannya apakah disengaja atau tidak. Yang penting niatan kami untuk memberitahu kepada orang-orang awam bahwasanya apakah benar yang sudah disampaikan oleh beliau tentang masalah kotoran binatang. Ulama sepakat 4 mazhab mujma' alaih katanya mengatakan kotoran binatang itu najis. Ternyata jawabannya tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh beliau. Buktinya adalah dalam kitab ini, Kitabul Fiqh alal Madzahibil Arba'ah, karya daripada Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, punya saya jilid atau juz pertama, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI, bisa dicek sendiri bagi yang punya, silakan. Untuk Arabnya kami akan taruh di layar ini, lihat sendiri teman-teman Arabnya, saya langsung artikan. Yang ini Asy-Syafi'iyyatu qalu, ini ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kotoran binatang walaupun binatangnya halal dimakan tetap najis, najis tanpa perincian. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyatakan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan, contoh sapi, ayam, kotorannya itu najis, namun najis mukhaffafah katanya. Kemudian ulama Malikiyah, saya loncat, ulama Malikiyah menyatakan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan, contoh ayam, sapi, menurut ulama Malikiyah hukumnya suci. Kemudian menurut ulama Hanabilah, beliau juga menyatakan, para ulama-ulama Hanabilah menyatakan kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya itu suci. Suci, bukan najis. Bukan najis teman-teman. Jadi jelas masalah kotoran binatang itu ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kotoran binatang najis secara mutlak, baik binatangnya halal maupun haram, namanya kotorannya tetap najis. Ini diantaranya contoh ulama-ulama Syafi'iyah. Tetapi menurut ulama Malikiyah sekaligus menurut ulama Hanabilah, untuk kotoran binatang yang binatangnya halal dimakan, contoh ayam, sapi, kambing, domba, wedhus dan semacamnya, itu kotorannya suci menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Maka tidak benar apabila ada orang yang berkata semua ulama sepakat menyatakan najisnya semua kotoran binatang. Tidak benar. Tidak benar ucapan yang demikian, walaupun ucapan itu muncul dari seorang doktor, profesor, apalah, karena tidak ada datanya, ya. Kalau masih kurang, kita cek dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Punya saya tepat di juz pertama, ini cetakan Darul Fikr. Sama keterangannya tepat di halaman 268. Di sini dijelaskan tentang masalah kencingnya binatang yang halal dimakan sekaligus kotorannya atau sisa zat-zat dalam tubuhnya. Itu dibahas di sini bahwa memang ulama masih berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan hukumnya suci. Nah, ini pendapat yang pertama, untuk kencing ataupun kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan,
ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya kotoran binatang yang halal dagingnya dimakan, hukumnya adalah suci. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat yang lain menyatakan hukumnya najis. Al-awwalu lil malikiyati wal hanabilati. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu suci merupakan pendapat ulama Malikiyah sekaligus pendapatnya ulama Hanabilah. Wasani lil Hanafiyati wasyafi'iyati. Pendapat yang kedua yang menyatakan semua kotoran binatang, baik binatangnya halal dimakan atau tidak, hukum kotorannya najis. Ini menurut ulama Hanafiyah sekaligus menurut ulama Syafi'iyah. Begitulah teman-teman ya. Begitu. Kemudian qala al-Malikiyah wal Hanabilah, ini ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa kencingnya binatang yang halal dimakan dagingnya, contohnya kal ibil, contohnya adalah unta, bakor, contohnya lagi adalah sapi, kemudian kambing atau domba, kemudian ayam atau merpati, dan semua jenis tuyur. Tuyur itu binatang yang bisa terbang, teman-teman, atau burung, semacam burung lah. Itu ternyata di sini kotorannya adalah syai'un tohirun. Jadi kotorannya merupakan sesuatu yang suci. Jadi suci, teman-teman. Nah, hanya saja ulama Malikiyah mengecualikan kecuali binatang tersebut nanti memakan ataupun meminum barang najis. Nah, gitu. Maka kotorannya bisa najis, katanya di sini. Begitu. Jadi tidak benar ya, tidak benar kalau ada ulama yang orang yang mengatakan, semua ulama sudah sepakat menyatakan bahwa kotoran binatang najis. Mujma' alaih 4 mazhab, itu tidak benar walaupun dari seorang doktor, profesor dan semacamnya. Intinya kita jangan tertipu ya, jangan tertipu dengan gelar. Gelar itu bukan jaminan ucapannya semua pasti benar. Tidak terlalu banyak ya. Kadang orang itu sebekul lisan atau sudah lupa dari apa yang mereka pernah baca karena memang sudah mungkin sibuk ceramah sehingga tidak sempat untuk meluangkan waktu untuk belajar lagi, sehingga kadang lupa, tetapi tetap menerangkan pada umat, sehingga begitulah efeknya nanti, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, masalah hukum kotoran apakah najis atau tidak, ulama masih berbeda pendapat. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, hukum kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan itu suci. Tetapi menurut ulama Hanafiyah maupun ulama Syafi'iyah, hukumnya najis. Ingat ya, ketika kita berbicara hukum suci atau tidak, kita tidak berbicara masalah makan atau tidaknya. Karena tidak semua barang suci itu boleh dimakan. Tidak, batu aja suci, tapi masa mau dimakan. Contoh lagi ya gelas ini suci, tapi masa mau diminum, masa mau dimakan, gitulah. Jadi sehingga jelas bagi kita, nggak perlu tertipu dengan profesor, kayak dokter, kayak dan semacamnya. Yang salah tetap kita salahkan, yang benar kita benarkan. Nah, kalau seumpama ceramahnya benar, kami benarkan. Kalau salah, kami salahkan. Gitu aja. Demi memberitahu kepada orang awam bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu keliru. Mungkin saja husnudzon kami beliau itu sabekul lisan atau tidak sengaja, mungkin sudah lupa keterangan-keterangan yang pada waktu itu beliau pernah mempelajarinya. Ya, bisa saja kan lupa, namanya al-insan makhluk khata' wan nisyan. Gitu teman-teman ya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.